Kembali berjumpa dengan Anda semuanya di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di surat Ibrani pasal yang kelima. Kalau di pasal-pasal sebelumnya telah kita pelajari bersama-sama bahwa Yesus lebih tinggi daripada nabi. Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Bahkan Yesus lebih tinggi daripada Musa. Saya rasa kita menerima 100% akan berita itu. Sebab dia adalah Tuhan, Raja di atas segala rasa. Namun, ketika kita masuk di Ibrani pasal yang kelima, khususnya di ayat yang ke-8, itu ada sedikit yang dalam tanda kutip mengganggu kita. Ayat ini terasa ganjil. Yuk kita pelajari bersama-sama. Ayat yang ke-8 dari Ibrani pasal yang kelima. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Yesus adalah anak Allah. Dan firman Tuhan menulis, ia telah belajar menjadi taat. Kata belajar ini cukup mengganggu saya. Mungkin mengganggu sebagian besar di antara kita. Kita yang kritis akan mengajukan pertanyaan, bukankah dia adalah Allah? Masa Allah belajar? Bukankah hikmatnya tak tertandingi? Bukankah hikmatnya melebihi apapun? Lalu bagaimana mungkin di sini ditulis bahwa Yesus, si anak Allah itu, ia belajar. Kata belajar bukankah menunjukkan ketidaksempurnaan? Makanya perlu belajar supaya lebih baik dan lebih sempurna. Saya rasa mungkin kita terganggu dengan ayat ini. Apa ada yang salah dengan ayat ini? Makanya saya ingin meluruskan supaya Anda jangan gagal paham. Supaya kalau selama ini Anda terganggu dengan frase anak Allah belajar, saya luruskan supaya memahami firman Tuhan secara utuh dan tepat. Maka kalau membaca firman, kalau menafsirkan firman, tidak boleh sepotong-sepotong. Kalau kita hanya menafsirkan firman Tuhan sepotong-sepotong, jadinya kita akan terganggu dengan ayat ini. Kita berpikir dia Tuhan, penuh hikmat, tapi kok belajar? Maka ayat ini harus kita pahami secara utuh. Seperti yang sudah saya singgung berkali-kali, bahwa Yesus anak Allah, dia 100% Allah, tapi juga 100% manusia. Dan di dalam ayat ini, jangan kita lihat dari sisi keilahiannya. Tidak akan pernah ketemu titik temunya. Tapi justru kita akan lihat dari sisi manusiawinya. Karena Yesus 100% manusia. Jadi Yesus, dia secara manusia punya keinginan untuk tidak harus memikul salib. Dia punya keinginan untuk tidak harus meminum cawan penderitaan yang tak seharusnya dia minum. Bahkan kalau kita membaca peristiwa di Taman Getsemani, secara manusia, Yesus pun takut, Yesus pun gentar. Bahkan Yesus berkata seperti mau mati rasanya. Itu sisi kemanusiaan Yesus. Itu sebabnya di ayat ini justru menunjukkan kepada kita, sekalipun dalam sisi kemanusiawiannya, Yesus ingin-inginnya melepaskan salib itu, tidak mau mengambil cawan penderitaan itu. Namun dia belajar taat kepada perintah Bapaknya. Jadi pahamilah ayat ini dengan pemahaman seperti itu. Bukan lihat dari sisi keilahiannya, tapi lihatlah dari sisi kemanusiaan Yesus. Pentingnya buat kita apa? Yesus yang adalah manusia 100% itu bisa taat kepada perintah Bapaknya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak taat kepada perintah Bapa. Saya membayangkan kalau Yesus itu 100% Allah titik dan bukan manusia, kita mungkin akan punya 1001 macam dalih. Kita akan berkata, jelas Yesus bukan manusia, jadi tidak mengalami seperti yang kami alami, tidak merasakan seperti kami rasakan, tidak mengalami pergumulan seperti yang sedang kami gumulkan.
Jadi tidak ada kuasa untuk kita bisa meneladaninya. Namun sekarang ayat ini ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus 100% manusia. Jadi tidak ada alasan bagi Anda dan saya untuk tidak taat kepada perintah Bapaknya. Ayat ini sekarang tidak lagi mengganggu kita, tapi justru meneguhkan kita bahwa Yesus sudah memberikan teladan. Dari sisi kemanusiawiannya, Yesus bisa belajar taat, bahkan taat hingga mati di atas kayu salib. Kita pun harusnya bisa melakukan yang sama. Tuhan Yesus memberkati.